Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat. Oke, baik. Nah, di sini sudah saya buatkan soalnya, ya. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kemudian 2X plus Y lebih besar dari 4. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambarkannya dulu ya. Kita gambarkan. Jadi yang pertama kita gambarkan yang kuadrat. Ini saya tuliskan Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan kurang 2X dikurangi 3. Nah, jadi di sini ini langsung saya tulis ini sama dengan saja ya. Yang ini tanda lebih kecil sama dengannya ini kita abaikan saja dulu karena kita mau menggambarkannya. Tetapi nanti pada daerah penyelesaiannya tanda ini lebih kecil sama dengan ini kita harus perhatikan. Baik, langkah pertama kita lihat yang ini adalah berpangkat 2 ya, berpangkat 2. Nah, kita tahu kalau dia berpangkat 2 maka parabola. Parabola kemungkinannya kan ke atas dan ke bawah terbukanya. Nah, untuk melihat keterbukaan parabola cukup kita lihat koefisien X kuadrat. Ya, coba di sini koefisien X kuadratnya berapa? 1 ya. Nah, 1. Artinya lebih besar dari 0. Jadi kalau koefisien X kuadratnya lebih besar dari 0, maka parabola itu terbuka ke atas. Nah, kalau seandainya koefisien X kuadratnya lebih kecil dari 0 atau negatif, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Nih, terbuka ke bawah. Kalau koefisien X kuadratnya negatif. Nah, oke, kita sudah tahu keterbukaan parabola. Yang kedua, ya, yang kedua yang harus kita butuhkan lagi adalah titik potong. Nah, ini saya tulis saja tipot, yaitu titik potong parabola dengan sumbu X. Ya. Nah, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Nah, jadi Y-nya kita nolkan. Jadi kalau kita nolkan Y-nya, kita akan mendapatkan X kuadrat kurang 2X dikurangi dengan 3. Ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan ya. Kalau kita faktorkan ini adalah X kurang 3 ya. Kemudian X ditambahkan dengan 1 sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya dari sini adalah X sama dengan 3. Kemudian dari sini adalah X sama dengan min 1. Sehingga titik potong dengan sumbu Y itu adalah 3,0 dan min 1,0. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita cari titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong sumbu X, maka ini adalah ini tadi kan sudah titik potong sumbu X ya. Titik potong sumbu Y maksudnya. Ya, jadi titik potong sumbu Y, maka yang kita nolkan adalah X-nya. Jadi X sama dengan 0. Maka kalau kita nolkan X-nya, ini akan menjadi apa? Y sama dengan, ya, Y sama dengan, kita substitusi ke sini ya. Berarti 0 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 0 dikurangi dengan 3. Sehingga ini adalah minus 3. Berarti titik potong sumbu Y itu adalah 0, minus 3. Nah, kita sudah mendapatkan titik potong sumbu X. Kemudian juga sudah mendapatkan titik potong sumbu Y. Nah, langkah selanjutnya yang mau kita
cari itu adalah puncaknya, ya, titik puncak. Nah, di sini puncak ini atau titik puncak ini berarti ada X puncak, kemudian apsis puncak itu maksudnya, Y puncak, ordinat puncaknya. Nah, untuk menentukan X puncak itu, ya, ini rumusnya adalah minus B per 2A. B itu adalah koefisien X. Kita lihat persamaan kuadratnya ini. Ya. Dari sini kalau kita lihat bahwa koefisien X kuadrat ini kan 1 ya. Itu adalah A. Jadi yang ini A. Koefisien X kuadrat itu adalah A. Sedangkan koefisien X itu yang ini adalah B. Nah, yang ini adalah konstanta ini adalah C. Kalau begitu, dengan melihat itu A-nya berarti 1, B-nya minus 2 ya. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, ini sama dengan minus. B-nya adalah minus 2 dibagikan dengan 2 kali A, A-nya 1. Sehingga X puncaknya adalah 1. Oke, baik. Kita sudah mendapatkan X puncaknya. Ya, selanjutnya kita mau hitung Y puncak. Nah, kalau sudah dapat X puncaknya ini mudah, tinggal kita ganti saja ini Fx puncak. Gunakan aja cara ini. Atau ini kan sama saja dengan X puncaknya kan sudah kita hitung, berarti F1. Artinya X-nya ini nanti X yang ada di sini kita ganti dengan 1, maka langsung ketemu Y puncaknya. Berarti Y puncaknya sama dengan ganti X-nya 1, berarti 1 kuadrat kurang 2 kali 1 dikurangi dengan 3. Sehingga ini sama dengan 1 kurang 2 kurang 3. Nah, ini berapa nih? 1 kurang 5. Atau sama saja dengan berapa? Minus 4. Berarti titik puncaknya X puncak, Y puncaknya yaitu 1, ya, 1, minus 4. Nah, seperti itu. Kalau sudah dapat titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian puncaknya, maka informasi ini kita gambarkan. Ya, kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, ya. Nah, kalau di sini saya buat ya koordinat kartesiusnya begini, sumbu Y ya. Kemudian yang ini adalah coba saya naikkan. Yang ini adalah sumbu X. Nah. Oke. Nah, informasi-informasi yang tadi kita masukkan. Yang pertama tadi apa? Titik potong sumbu X adalah ini 3,0 dan min 1,0. Kita tempatkan 3,0. Jadi ini 1, 2, 3. Ini 3. Kemudian min 1,0 di sini. Min 1. Jadi titik potong sumbu X-nya di sini dan ini. Kemudian yang kedua adalah puncak. Puncaknya 1, minus 4. 1, minus 4. Kalau ini 1, 2. Berarti 1, minus 4 itu di sini min 1. Ya, kemudian ini adalah minus 2. Ini adalah minus 3. Yang ini adalah minus 4. Berarti 1, minus 4. Nah, ini dia. Oke, kita sudah bisa melihatnya bahwa parabolanya kalau kita kita gambarkan lebih kurang seperti ini ya. Ini kan terbuka ke atas tadi kan. Jadi coba saya buat warna beda. Terbuka ke atas. Ini tinggal kita hubungkan saja. Nah, ini kita hubungkan ya. Nah, ini terus akan oh ya, ini harus melalui sini ya. Nih. Ke sini. Oke.
terus. Oke, kemudian yang ini kita hubungkan. Sebentar, nih supaya pas dia di titiknya. Nah, ini juga nanti tentu akan kalau kita perpanjang, nih, ya, itulah dia parabolanya. Nah, itu garis utuh ya, garis utuh, karena ini kan memakai lebih besar sama dengan, ya. Ingat pada video sebelumnya. Oke, itu garis yang pertama, itu gambar parabola. Kemudian yang kedua. Yang kedua di sini ada, yaitu garisnya ini. 2x plus y besar 4. Coba saya tulis di sini. 2x plus y lebih besar dari 4. Nah, di video sebelumnya ini kan sudah saya kasih caranya untuk menggambarkan garis ya, untuk menggambarkan garis. Berarti tinggal kita buat aja seperti ini x, ini y. Ya, kalau x-nya 0, sama saja itu sebenarnya titik potong sumbu y, x-nya 0 begitu ya. Kalau x-nya 0, oke, sorry, yang ini kita abaikan saja dulu tanda pertidaksamaannya ya. Sama seperti ini yang di atas tadi, karena kita mau menggambarkan garis. Berarti kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah 4. Kalau y-nya 0, titik potong sumbu x ya. Kalau y-nya 0 nih. Berarti 2x sama dengan 4. X-nya berapa? 2. Sehingga titik x, y-nya di sini ya, ini yang pertama adalah 0,4. Kemudian 2,0. Berarti 0,4, x-nya 0, y-nya 4 ya. X-nya 0, y-nya 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita buat di sini 0,4. Kemudian yang kedua adalah 2,0. 2,0, nah ini dia. Nah, berarti sekarang tinggal kita hubungkan garisnya ya. Kalau kita hubungkan garisnya berarti melalui titik 0,4 dan juga melalui titik 2,0. Nah, kalau ini saya hubungkan, nah itu dia. Gini ya. Oh iya, ini melenceng. Berarti harus gini. Nah, inilah garisnya. Oh. Nah, perhatikan di sini di soalnya kan tadi itu tidak ada tanda sama dengan. Coba ini lihat ya, hati-hati. Ini kan tidak ada tanda sama dengan. Nah, kalau tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya, maka ingatkan kembali garis ini haruslah garis apa? Garis putus-putus. Berarti ini saya buat putus-putus ya, ini. Oke. Nah, ini saya buat aja begini. Jadi garisnya ini adalah tidak garis utuh. Atau dengan kata lain adalah garis putus-putus. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini jadi garis putus-putus. Oke, baik. Sekarang setelah kita gambarkan ya, nah ini supaya lebih bagus lagi, ini boleh kita panjangkan ya persamaan parabolanya. Oke. Nah, setelah kita gambarkan dia garisnya dan parabolanya, maka sekarang kan kita mau menentukan daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaannya. Kalau saya tulis kembali, y lebih kecil sama dengan ya. Y lebih kecil sama dengan, nih, y lebih kecil sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 2x kurang 3. Nih, pertidaksamaannya. Kemudian yang ini tadi adalah 2x plus y. Oke, lebih besar ya, lebih besar dari 4. Nah, oke, bagaimana untuk menentukan daerah penyelesaiannya? Kita ambil titik uji ya. Kita ambil titik uji. Coba kalau kita mulai dari parabolanya ya. Kita mulai dari parabolanya. Kita ambil aja sembarang titik ya. Ini misalnya saya ambil titik ini, titik pusat koordinat ini. Ya, titik 0,0.
Jadi titik uji yang kita ambil itu adalah titik yang terletak di luar ya, di luar parabola ataupun di luar garis. Nah, jadi saya ambil ini titik 0,0. Ya. Kalau kita ambil titik 0,0, kita harus tahu bahwa ini adalah X, ini adalah Y. Sehingga kita substitusi. Ya. Berarti ini 0. Oke. Lebih kecil sama dengan. Coba kita lihat X kuadrat di sini. Kemudian kita substitusi ya. Berarti ini 0 kuadrat kurang 2 kali 0 dikurangi dengan apa? 3. Ini 0 lebih kecil sama dengan minus 3. Apakah hubungan ini betul? Salah. Ya, mestinya adalah 0 lebih besar dari minus 3. Salah hubungan ini. Kalau salah hubungan ini berarti penyelesaiannya bagaimana? Tidak memuat. Ya, penyelesaiannya adalah tidak memuat titik uji yang kita ambil. Artinya tidak memuat 0,0. Berarti penyelesaiannya itu ke arah sini. Jadi tidak memuat ya. Nah, tuh ke arah sini dia. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita ambil ke sini. Sama aja kita ambil adalah 0,0. Karena 0,0 juga terletak di luar garis itu. Ya. Ingat ini adalah X, ini adalah Y. Berarti kita substitusikan 0 tambah 4. 0 tambah Y-nya kan 0 ya. 0. Apakah lebih besar dari 4? Apakah 0 lebih besar dari 4? Ini juga hubungannya adalah salah. Kalau hubungannya salah, ingat tadi, berarti penyelesaian dari garis itu tidak memuat titik ujinya, tidak memuat titik 0,0. Berarti penyelesaiannya ke arah sini. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau ini saya panjangkan lagi ya supaya kita lihat lagi ini. Kemudian parabolanya ini saya lebih panjangkan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti tadi bahwa persamaan penyelesaian dari parabolanya kan ke sini keluar ya. Nah, sedangkan garisnya adalah ke sini. Nih. Oke, parabolanya kalau saya tambahkan lagi ke sini. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat di sini sekarang berarti penyelesaiannya yang mana? Gitu. Ya, penyelesaiannya daerah yang mana penyelesaiannya? Kalau kita melihatnya dari gambar ini, kira-kira menurut kalian penyelesaiannya ke arah mana? Coba sebentar ya, ini saya buat lagi. Kemudian yang ini ke sini tadi ya. Ya. Kemana penyelesaiannya? Tentu ke irisan dari dua atau persamaan irisan dari persamaan garis dan parabola. Ya. Jadi kalau kita lihat yang mana dia yang bersama-sama, kalau ini kan hanya parabolanya. Kalau ke sini juga hanya parabolanya. Hanya parabola saja. Sehingga daerah penyelesaiannya itu yang irisan kedua daerahnya yang ini. Inilah daerah penyelesaian. Ini yang pertama. Kemudian satu lagi tentu yang ini. Daerah penyelesaiannya. Ya. Oke. Nah, jadi penyelesaiannya itu yang ke arah sini dan juga yang ini. Oke. Bagaimana sampai di sini bisa memahami ya? Oke. Baik, untuk saat ini hanya ini yang bisa saya jawab soalnya. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.